Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Wiwit Yuliastuti SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 di LPK Universitas PGRI Madiun, bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga dengan NIM 2402 1144 533G. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMKS BCA Cilegon dengan materi akuntansi dasar. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, apa kabar kalian semua? Untuk sebelum memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa dahulu. Ayo KM-nya silahkan memimpin doa untuk kita sebelum belajar. Berdoa. Ayo KM. Bersiap-siap. Sebelum belajar mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen dulu kalian supaya lebih mantap untuk belajarnya, yaitu Destri, Marsha, Sundari, Lastri, Anggi, Furoh, Laila, oke, Sahara, Alifah, ada, oke, Mariam, sehat? Isni? Cikal ya? Takut salah. Marianti? Muna? Siti? Siti nggak ada? Kemana Siti? Siti lagi main gitu. Apa nggak masuk? Mungkin sakit ya. Semoga diberi kesehatan. Dan sekarang sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, karena suasananya sudah siang, kita ke bagian jam terakhir mata pelajarannya, jadi supaya menyegarkan kembali kita melakukan aktivitas yaitu pergerakan. Jadi Ibu akan membuat game, kalian fokus antara kefokusan dengan ketelitian kalian dalam Ibu mengucapkan ice breakingnya tersebut ya. Pertama adalah bebek, entok, dan ayam, atau kebalikannya bisa ayam dulu, bebek dulu, atau entok dulu. Jadi kalau untuk ayam kalian lompat ke kiri, kalau untuk bebek kalian lompat kanan, kalau untuk entok kalian lompat ke depan. Oke, sekarang berdiri dulu semuanya, ayo biar semangat. Mana yang kiri, mana yang depan, mana yang belakang. Oke, mana yang depan ya. Jadi Ibu akan menyebutkan 3 hewan. Untuk ayam ke kiri. Ya, salah. Ayo, ayam ke kiri, bebek ke kanan, entok ke depan. Oke,
kita ulang. Ayam, bebek, entok, bebek, bebek kanan. Oh, berarti masih fokus nih. Entok, ayam, kiri. Oke, masih fokus. Oke, sekali lagi untuk bebek, entok, bebek lagi, ayam entok, fokus ya, masih fokus. Hebat, hebat ya, tepuk tangan dulu. Sudah menimbulkan semangat belum nih untuk belajar? Sudah ya. Oke, nah silakan duduk kembali. Terima kasih. Masih fokus ternyata walaupun cuaca panas siang gitu kan. Lapar nggak? Lapar. Oke, tapi belum saatnya untuk makan karena kita masih dalam posisi belajar. Oke. Setelah itu kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Siapa yang akan membacakan? Oke. Marsha. Oke, silakan. Kesepakatan ini sudah kita buat sebelumnya ya, sebelum kita ini. Jadi ibu hanya mencatat di papan, di fokus biar kalian juga mengingat apa kesepakatan kita dari hari-hari yang kemarin. Oke, silakan bacakan. Kesepakatan kelas. Yang pertama, tepat waktu hadir di dalam kelas. Kedua, kebersihan kelas. Ketiga, kerapihan dalam berseragam. Keempat, mengangkat tangan bila akan keluar atau bertanya. Kelima, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, untuk yang pertama, sudah hadir tepat waktukah kalian? Sudah bersihkah kelasnya? Kolong-kolong mejanya? Sudah tidak ada sampah ya? Nah, ketiga, kerapihan seragam. Apa yang ada yang keluar? Apa sudah rapi seragamnya, kerudungnya, jasnya? Sudah. Dan mengangkat tangan bila keluar atau bertanya. Oke. Yang terakhir adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Berarti kalau tepat waktu dalam mengerjakan tugas apabila diberikan langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda kembali. Oke. Dari sini terus ke tujuan. Tujuan atau kata pemanti? Nih, pertanyaan pemantik. Apa itu akuntansi? Apa itu transaksi? Akuntansi kalian sudah sering di perkotaan atau di perdesaan, sekarang banyak banget minimarket berjamur. Ya, seperti Alfa, Indomaret dan lain sebagainya. Nah, pada saat kalian masuk ke dalam minimarket tersebut, yang dilihat selain barang adalah kasir. Nah, kasir itu tempat apa? Tempat pembayaran. Nah, pembayaran yang telah kita misalkan beli, lalu bayar. Nah, kasirnya itu ngapain? Men-scan apa? Barang. Itu sudah termasuk pencatatan transaksi atau belum? Sudah, karena dia nanti akan merekam data dan akan memasukkan ke dalam pencatatan transaksi, atau itu sudah termasuk namanya akuntansi. Ya, sudah. Nah, bagi kelompok, pembagian kelompok. Dalam pembagian kelompok nanti kalian ini 1, 2, 3, ibu ini 1, 2, 3, ya kan? 1, 2, 3. Kalian berpindah kelompoknya. Siapa yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Oke, dari sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa? Benar? Oke. Sekarang yang kelompok 1 pindah ke sebelah kiri.
Kelompok 1 yang 1, kelompok 1. Angka yang tadi masuk ke dalam kelompok 1. Nah, masih bingung? Tadi kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Kurang 1 ya? Nah, karena tadi ada yang nggak masuk. Atau gimana? 3. Yang 1 siapa? Ya, silakan ke sebelah kiri. Yang 1, yang 1, yang 1. Yang 1. Yang 1. Bingung? Masih? 1 sebelah kiri. 2 sebelah tengah, 3 yang sebelah sini. 3 yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Selanjutnya, dari kelompok sudah bikin 1, 2, 3. Kemarin kelompoknya adalah kelompok 1. Apa kelompok 1? Yel-yelnya? Jurnal. Kelompok 2? Aset. Kelompok 3? Kas tadi ya. Kas kan? Ya. Jadi untuk kelompok 1 yel-yelnya seperti apa? Maju depan. Ayo, biar semangat. Berdiri, berdiri. Berdiri. Tepuk. Oke, ayo. Yel-yelnya. Debit, kas, debit, kredit. Ya. 1, 2, 3. Apa ini? Jurnal, debit, kredit. Hore, beri pros. Yang kedua, kelompok 2. Kelompok 2, ayo silakan. Kelompok 2. 1, 2, 3. Beri plus. Kelompok 3. Hurra. Kelompok 3, ayo. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, sudah membuat kelompok dan kita akan mempelajari materinya. Ya, materinya silakan siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran dari materi akuntansi dasar. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi menurut para ahli. 2. Peserta didik dapat mengetahui pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 3. Peserta didik mampu mengklasifikasi jenis-jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi. 4. Peserta didik mampu mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi supaya kalian dapat menjelaskan pengertian akuntansi, ya kan? Menjelaskan juga mengetahui pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi. Ketiga, jenis-jenis transaksi apa saja. Selanjutnya, sudah bisa? Nah, ini tadi pemantiknya adalah apa itu akuntansi dan apa itu transaksi tadi ya di minimarket. Sudah kalian tahu. Nah, ini pengertian menurut akuntansi pengertian menurut Akuntansi Association Amerika Akuntan. Oke, nih ada 2 pengertiannya ya menurut ilmu seharusnya dengan asosiasi dengan Amerika Institute dan of Certificate Public Accounting. Ya, bisa dibaca. Siapa yang mau baca?
Kita masih pengertian. Ya, silakan. Silakan. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, dan penyajian informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Menurut American Institute of Public Policy, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan komunikasi informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi akuntansi itu adalah pencatatan dan pengklasifikasian dalam sebuah keputusan pengambilan ya. Nih, mengidentifikasi, pengukuran, dan siapa lagi? Ya, silakan. Didefinisikan secara tepat untuk kejelasannya. Ada mendefinisikan, pengukuran, pengomunikasian, terus entitas ekonomi. Ada lagi pemakaian yang nih, dah. Dari sini sudah mulai mengerti? Sudah. Nah, ini adalah pengguna dari informasi akuntansi. Penggunanya tadi adalah yang pada saat nih, pihak-pihak yang membutuhkan informasi, ya kan? Ini tadi ya. Berarti kita tadi sudah menurut para ahlinya, ya kan? Dari asosiasi American Accounting, ada dari AAA, ada dari AITEC, ya kan? Nah, yang kedua, ini adalah pihak-pihak yang mengetahui apa itu pemakai ya, yang pemakai. Pengguna informasi. Ada dua. Yang satu yang kedua nah, yang masuk ke dalam internal ada tiga, yaitu manajemen, pemilik, karyawan. Yang eksternal Investor, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan. Nah, kita bahas yang internal dulu. Internal ini manajemen. Manajemen itu siapa yang memakainya? Manajemen adanya ada di mana kalau manajemen? Perkantoran, perusahaan, ya kan? Nah, itu manajemen. Kalau pemilik siapa? Pemilik perusahaan. Kalau karyawan, kita yang bekerja kepada pemilik. Nah, kalau manajemen ini pemilik bisa lari ke sini nggak? Pemilik ini mengetahui manajemen apa yang ada di dalam perusahaannya, ya kan? Nah, kalau karyawan, kita yang bekerja kepada pemilik perusahaan. Kalau yang pihak eksternal, ada investor, kreditor, pemerintah, pemasok, dan pelanggan. Investor itu apa? Ada yang tahu? Yang menaruh saham, bisa. Terus, apa lagi? Menaruh uang, menaruh modal. Oke. Kalau yang kreditor, pihak yang meminjam, ya. Pemerintah, pusatnya ya, pusatnya dari. Nah, kalau pemasok, memasukkan barang ke perusahaan. Kalau pelanggan, kita yang konsumen yang membeli. Sudah? Ini ya. Oke, selanjutnya prinsip akuntansi. Tadi ada kan yang ketiga, ya. Dari tujuannya itu, dari tujuan tentang prinsip akuntansi. Nih, mana tadi? Ya. Jenis-jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis transaksinya itu ada berapa? Ada pembelian, terus nih, prinsip akuntansinya. Ini yang prinsipnya. Sini prinsip akuntansi ada 5.
kita ambil ada 5. 1, Prinsip biaya histori. kedua, Prinsip pengakuan pendapatan. ketiga, Prinsip pertemuan. 4, Prinsip konsisten. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Oke, apa yang dimaksud dengan prinsip histori biaya? Oke, Ibu sebut aja, kalau banyak-banyak nanti nggak ada yang ngerti. Ibu sebut untuk Mita, baca prinsip biaya histori. Yaitu transaksi berdasarkan Transaksi dicatat berdasarkan harga. perolehan awal, bukan nilai pasar saat ini. Ya, berarti bukan nilai pasar saat ini yang ditulis ya. Nah, kalau yang prinsip pengakuan pendapatan ada Lastri, baca. Kas bukan saat kas diterima. Kalau prinsip pertemukan, Alifah, apa? Siapa? Biaya dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Selanjutnya siapa? Nah, tadi absennya Maryam. Metode akuntansi yang sama digunakan dari periode ke periode untuk memastikan perbandingan laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Laporan Yang diberikan kepada siapa laporan keuangan itu? Pemilik perusahaan. Terus yang prinsip pengungkapan penuh, Mun. yaitu semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi prinsip pengungkapan penuh adalah semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang nantinya akan diberikan kepada pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan. Oke, ya kan tadi dari sebelum kita lanjut dari tiga prinsip yang sudah kita sudah kita lihat dari prinsip, terus pengguna informasi serta pengertian akuntansi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Sudah bisa dimengerti semuanya? Insya Allah, alhamdulillah kalau sudah bisa dimengerti. Berarti kita melanjutkan. Mau pertanyaan atau lanjut ke materinya lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Ya, silahkan. Bu, apa aja sih yang termasuk dalam ruang lingkup akuntansi dasar? Ruang lingkup akuntansi dasar itu meliputi dari beberapa, ya kan? Beberapa yaitu pencatatan, transaksi, pengklasifikasian, ya atau buku besar. Pencatatannya di buku besar ya. Terus peringkasan neraca saldo atau perubahan rugi laba. Jadi penyusunan keuangan ini nanti akan dilaporkan ke perusahaan. Supaya bisa tahu laporan rugi labanya itu di suatu perusahaan itu rugi enggak, perusahaan itu untung enggak, gitu kan? Bisa dibaca dari laporan laba rugi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ayo. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Kalau kemana? Oke, silakan. Apa manfaat mempelajari akuntansi? Manfaat banyak manfaatnya. Antara lain memahami kondisi suatu perusahaan. Perusahaan itu untung atau perusahaan itu rugi, bangkrut atau tidak,
Itu manfaatnya karena membuat suatu keputusan berpotensi wirausaha itu maju atau tidak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baru 2 ya, nanti lagi pertanyaannya nanti kita lanjutkan dulu ke dalam materinya. Tadi sudah sampai dengan prinsip atau ya prinsip akuntansi. Sekarang konsep dari akuntansinya. Oke, siapa yang mau baca? Konsep dari akuntansi itu ada 4. Konsep satuan usaha. Moneter. Ya, terakhir adalah konsep satuan moneter. Kalau satuan usaha itu apa? Dari pemiliknya. Jadi misalnya gini, kita menyetorkan modal, ya kan? Itu termasuk punya pemilik bukan? Ya. Kenapa? Karena menyetorkan, pemilik menyetorkan, sebagai menyetorkan. Iya. Yang kedua, konsep periode akuntansi adalah Oke, jadi aktivitas perusahaan itu bisa menjadi 3 ya di konsepnya. Jadi ada pelaporan bulanan, 3 bulanan atau tahunan. Triwulan itu 3 bulanan ya, 3 bulanan. Bukan 3 bulanan pada saat ibu-ibu hamil, itu bukan ya. Jadi pelaporan pada perusahaannya itu dalam waktu jangka 3 bulan ke depan. Oke, konsep going concern apa ini? Ya, berarti maju terus ke depan ya, tidak mundur ke belakang. Maksudnya biar pelaporannya itu bisa untuk menyusun ke depannya seperti apa perusahaan ini akan dibawa. Seperti itu ya. Oke, yang keempat, konsep satuan moneter. Inflasi. Berarti kalau dolar naik, kita turun. Kenapa? Kenapa kita turun kalau dolar naik? Mata uang kita terlalu rendah. Nilai jualnya terlalu rendah. Sedangkan dolar makin lama makin naik. Jadi makanya nilai mata uang kita itu rendah. Tadinya 100.000 itu kayaknya banyak, begitu dibelanjakan menjadi 10.000. Kamu bawa uang ke sekolah 100.000. Ya kan, begitu masuk ke dalam kantin, kamu membelanjakan, tahu-tahu uangnya siangnya tinggal 5.000 atau 10.000. Jadi nilai mata uangnya yang apa? Yang rendah ya. Oke, lanjut. Jenis transaksinya. Jenis transaksi ada internal, ada eksternal. Yang internal apa? Biaya penyusutan. Biasanya kalau biaya penyusutan itu diambil dari apa? Perlengkapan kan? Perlengkapan. Seperti contoh nih, lemari. Lemari waktu kita beli harganya mungkin mahal, ya. Harganya sekitar mungkin 5 jutaan. Begitu 2 tahun, 3 tahun mengalami penyusutan tidak? Mengalami, karena bisa saja lemari itu rusak. Sama apa lagi? Dimakan rayap, apalagi hancur tuh. Ada nilai penyusutannya. Mungkin dari kita beli 5 juta
begitu di penyusutan berapa tahun bisa jadi harganya 1 juta. Yang kedua, transaksi eksternal. Ini apa? Melibatkan pihak luar perusahaan, seperti pembelian barang. Berarti kayak kita konsumen membeli barang ke pemasok atau agen, ya kan? Nah, dari situ nilai penjualannya ada nggak? Kita beli barang harga sekian, ya kan? Begitu masuk ke dalam pemasok atau penjual, bisa tinggi lagi nggak? Karena dia ngambilnya dari beberapa pemasok kan. Nah, misalkan dari ibu menjual 10.000, kamu membeli terus dijual lagi jadi 12.000, kamu mempunyai keuntungan 2.000. Nah, ini penjualan kepada pelanggan. Oke. Selanjutnya, ibu akan memberikan lembar LKPD untuk kalian bahas per kelompok. Ya, per kelompoknya itu dibuat, kalian bisa lihat LKPD-nya kan. Silahkan kalian buat, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Nih, silahkan. Ada yang ini masih ngerti nggak? Jadi nanti kamu tulis di sini, ya kan? Walaupun di sini. Oke. Nah, di sini nanti kamu akan presentasikan. Ditulis tangan aja seini. Ya. Tapi kamu kembangkan. Di sini kan menurut pendapat kamu apa yang dimaksud dengan akuntansi. Nah, menurut pendapat kamu setelah tadi Ibu menjelaskan apa itu akuntansi. Tuh, silahkan. Ya, ngerti nggak? Ngerti, Bu. Benar, ditulis. Akuntansi itu apa? Namanya, nama kelompoknya, nama orangnya. Nih, ada 2. Boleh, 1 aja untuk per kelompok. Nih ya. Kelompok 3 aja. 1. Kelompok 1 kan di sini tadi kelompok 1. Kelompok 1 kan? Hah? Sana kelompok 3. 2, 1, 2, 3. Kan menurut pendapat kalian, ayo. Ada yang bingung ngerti nggak? Jadi menurut kalian, jadi dari ini menurut pendapat kamu itu apa? Misalnya akuntansi itu apa? Kan tadi udah Ibu jelaskan, akuntansi menurut para ahli ada 2, ya kan? Ya kan? Ada dari Association Amerika ini 3, ya. Itu apa? Sama, dilamakan saja. Ya, sesuatu apa? Misalkan, kan tadi ada pencatatan, ada apalagi pengukuran dan apa? Nih kamu nomor 2 nih. Nomor 2-nya apa? Panjang. Oke.
Boleh, kan informasi bisa kalian cari dari internet, boleh. Boleh, silahkan. Tapi menurut pendapat kamunya seperti apa? Boleh dibuka pencarian dari kamu punya gawai. Nah, mencari ya, silahkan mencari di handphone atau ini di buku, boleh. Kalian mencari sebagai buat perbandingan ya, dari menurut kalian apa? Boleh cari dari ini, boleh. Boleh mencari. Ya, presentasikan. Misalkan kamu yang nomor 1 presentasinya seperti apa, nanti yang nomor kelompok 2 seperti apa, kelompok 3 seperti apa. Prestasiin dari LKPD-nya ini. Jadi biar nanti teman-temannya yang di kelompok 1, 2 itu bertanya, mungkin ada pertanyaan atau tidak gitu kan, atau mereka sudah memahami, sudah ini ya masalah. Beri presentasi semua. Boleh, satu-satu juga nggak apa. Ini tanya satu kelompok apa atau satu kelompok semua gitu kan? Ya kan, tapi kan setiap kelompok itu menurutnya kan berbeda-beda. Gitu kan, pendapat kalian itu berbeda-beda, nggak mungkin pendapat satu kelompok dengan kelompok yang lain itu sama. Nah, kita cari perbedaannya seperti apa. Kalau memang sama, ya berarti dalam satu kelompok ini klop istilahnya, tidak ada lagi pertanyaan yang sangat memusingkan kali. Nah, ini kan bisa pokoknya menurut pendapat kalian seperti apa. Ini misalkan kalau menurut kalian akuntansi itu adalah sebagai proses pencatatan, proses pengklasifikasian gitu kan. Tanda ininya mana? Kesepakatan kelasnya tadi apa? Kalau bertanya tunjuk. Jawabnya satu kelompok nomor 1. Iya, boleh. Nanti kita ini kalau misalnya kelompok 1 itu mau mempresentasikannya tentang soal nomor 1. Jadi kan itu pengembangan kalian seperti apa? Ya, pengembangan kalian seperti apa? Bahkan berarti menurut pendapat kamu, nggak mungkin kan menurut kelompok 1 pendapatnya sama dengan pendapat kamu. Ya, makanya satu kelompok beda, boleh berbeda. Berarti kalau misalkan sama kan kita nyarinya di handphone, di gadget ya, handphone apa gadget sama gitu kan, carinya tentang masalah yang ini boleh. Tuh maksudnya tidak harus sama untuk satu kelompok dengan kelompok lain. Berarti kalau sama berarti bukan menurut pendapat kelompok ini, karena kan akan dipresentasikan ya, itu maksudnya.
masih berdiskusi. Dikembangkan lagi. Karena kan udah ini dikembangkan lagi menurut pemikiran kalian juga ya. Menurut pemikirannya seperti apa? Misalnya akuntansi itu prinsipnya kan tadi sudah ada prinsip-prinsip akuntansi yang dijelaskan di situ apa. Nanti kamu kembangkan lagi seperti itu. Oke, kita tunggu. Kelompok 2 sudah beres, tinggal kelompok yang lain. Kelompok 1 dan 3. Ini yang keempat belum. Kedua prinsipnya, ketiga apa itu? Yang keempat itu yang studi kasus yang ininya. Jadi misalkan kamu mempunyai suatu perusahaan, kamu menyetorkan modal, uang segitu masuk ke dalam pemilik kamu, bukan begitu. Ya kan? Iya. LKPD-nya kan gitu, menyetorkan uang sebesar sebagai modal awal untuk sebuah kafe kopi mini. Ya kan? Itu sebagai kekayaan atau aset pemilik atau bukan? Di sini asetnya Rina bukan itu, yang nomor 4. Rini. Salah sebut ya. Rini menyetorkan uang sebesar 15 juta ya kan sebagai modal awal usaha kafe. Berdasarkan uraian tersebut, asumsi apa saja yang digunakan Rini dalam transaksi penyetoran uang tersebut? Nah, ini ya. Kan? Nih, uang 15 juta ini sebagai apa? Sebagai modal kan? Modal awal Rini. Nah, modal awal Rini ini termasuk kekayaan atau bukan dalam usaha? Bukan. Ya, udah kamu ini pendapatnya. Itu ininya tinggal dijabarkan saja. Ya. Misalkan Rini transaksinya apa? Penyetoran itu kan modal awal bertambah, kas juga bertambah. Terus kreditnya? Kreditnya enggak dong. Kan modal awal bertambah, kas juga berkurang atau bertambah? Kas bertambah. Kreditnya apa? Di debitnya kan modal dan kas. Kreditnya? Debitnya bertambah, kreditnya berkurang. Kredit itu kan berkurang. Yang berkurang apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena baru awal penyetoran. Nah, itu maksud ibu. Jadi kamu ya kembangkan kayak gitu gininya. Produk awalnya jadi debit kreditnya. Kenapa masuk ke dalam debit? Apa yang masuk dalam kredit gitu kan? Nah, kalau modal usaha itu apa? Bertambah nggak? Dalam pembukuan jurnalnya, dalam jurnalnya bertambah nggak kalau modal? Kan kita menyetorkan modal usaha. Bertambah untuk modalnya. Kasnya bertambah juga nggak? Bertambah. Jadi yang berkurang apa? Tidak, karena ini baru awal pembukaan sebuah restoran tadi, usaha itu maksudnya. Ya kan? Bener nggak? Oke, ditunggu temannya yang lain. Nah, sudah tunggu yang lain. Ya.
Yel-yel lagi sebelum presentase kita bikin maju ke depan sambil menyebutkan yel-yelnya biar semangat. Hah? Apanya? Yang tadi yang sama lah. Kan kelompokin 3 apa tadi yel-yelnya? Kas bertambah, uang kita. Oh, kas uang kita bertambah. Oke. Sudah? Kita lakukan presentasi. Belum? Ya. Oke, sudah? Siap presentasi? Siap. Silakan. Kalau yang mau presentasi maju ke depan, presentasikan per kelompok. Jadi per kelas. Kalau per kelas nanti banyak ya. Semua aja maju nggak apa-apa. Kan ada yel-yelnya dulu. Ya, bikin yelnya dimantepin. Yelnya biar semangat. Ya, sudah? Kelompok 1 sudah? Siap presentasi? Belum. Kelompok 2? Sudah. Berarti kelompok 2 dulu maju. Tepuk tangan nanti, yuk cepat. Semangat. Yuk. Yel-yelnya apa? Kelompok 2. Hai. Ya. Kelompok 2 silakan. Yel-yelnya. Presentasinya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa? Contohnya? Pelan-pelan dulunya. Contohnya kan ada di situ. Ya, nanti kita lempar ke kelompok-kelompok lain. Menurut kelompok 2, tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Menurut pendapat kelompok 3, bagaimana? Selain menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat kepada perusahaan, apalagi? Ayo. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab dari ini? Bu, ini contoh ini kan contohnya kayak ini gak sih, bukti transaksi? Terus bukti transaksi, terus struk belanja, terus nota. Itukah menyediakan informasi yang relevan dan akurat? Kalau ada transaksi berarti harus ada bukti transaksinya, gitu maksudnya, ya kan? Kalau misalkan kamu belanja di supermarket juga harus ada
apanya? Struk belanjanya. Kalau benar-benar itu adalah sebuah transaksi atau pencatatan dalam akuntansi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 1 menambahkan yang nomor 2 tadi setelah akurat itu apa yang menjadi yang berkepentingan siapa dalam akuntansi tersebut, tujuan akuntansi? Yang tadi ada pemilik, terus, nah itu ya karyawan, terus manajemen, kan ada di internal nih, ya kan? Ada manajemen. Oke, sudah? Saya mengerti? Ya, plus buat temannya yang sudah ke depan. Lagi, sekarang silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Yel kelompok 1. Yel-yelnya oke, akan mempresentasikan yang soal nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 soal nomor 1. Oke. Apa itu? Menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah kegiatan melaporkan dan memberikan informasi mengenai tindakan keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan dalam bentuk informasi akuntansi. Oke, ada yang ingin menambahkan? Kelompok 2 dan 3? Menurut pendapat kamu apa yang dimaksud dengan akuntansi? Tadi akuntansi ada 2 Ada 2 pencat ini dari pihak, ya kan? Nah, dari pihak pertama para ahli ada 2 dari Amerika dengan jadi akuntansi itu apa? Menurut si A ini, akuntansi adalah yang kedua, kita ngambil 2 ya, 2 untuk ininya. America Institute of Certificate Public Accounting atau AICPA. AICPA itu mengidentifikasi proses pengidentifikasian, pengukuran, komunikasi informasi keuangan yang dalam bentuk sama enggak antara A dan B? Bedanya di mana? keputusan yang bijaksana. Sama. Pengambilan keputusan sama, ya kan? Proses pengidentifikasian, di sini ada pengklasifikasi, sama aja. Ada pengukuran, di sini juga ada pengukuran, nggak ada. Adanya pencatatan, beda ya. Di sini juga ada pencatatan, ya. Dan pengomunikasikan informasi. Ada di sini dengan penyajian informasi. Di sini komunikasi hampir sama. Oke, ada lagi dari kelompok 3?
Sudah? Kelompok 3? Cukup? Oke, silakan ditutup. Beri plus. Kelompok 3 silahkan maju. Kelompok 3 tadi apa yel-yelnya? Kas, silakan. Kas, wanita bertambah banyak. Oke, tanya. Lanjut. Ingin mempresentasikan yang soal nomor berapa? Nomor 4? Atau semua? Semua. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan nomor 3. Apa yang kamu ketahui terkait prinsip akuntansi? Prinsip akuntansi adalah aturan dan pedoman yang menjadi dasar dalam pencatatan, klasifikasian, penghitungan dan pelaporan transaksi keuangan. Prinsip akuntansi adalah prinsip etikas ekonomi, prinsip biaya historis, prinsip mempertemukan, prinsip pengakuan pendapatan, dan prinsip konsistensi. Oke, sudah? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Ada tanggapannya? Nggak ada. Nah, oke, kita bahas lagi. Di sini tadi ada prinsip akuntansinya, ya kan? Ada histori, pendapatan, pertemukan, konsisten, dan pengungkapan penuh. Tadi kata dari kelompok 3 ada ini tadi? Ya, semua ini ya. Nah, di sini kita balik lagi, prinsip histori itu apa? Histori itu kan menceritakan ya, menceritakan dari awal proses kejadian, ya kan? Yang diterima di pasar atau perusahaan. Ya, histori biaya. Jadi kita pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, itu termasuk dalam histori biaya. Dan prinsip pengakuan pendapatan. Kelompok 2. Kelompok 2 ada? Ayo kelompok 2. Mana? Prinsip pengakuan pendapatan. Apa pendapatan diakui di saat? Bukan saat kas diterima. Bukan saat kas diterima, berarti pada saat modal masuk ya. Modal masuk itu kas diterima enggak? Modal kita, modal usaha kita masukin ke dalam kas tidak? Iya. Kenapa? Karena itu adalah awal mula pembiayaan suatu. Kalau nggak ada modal jadi nggak perusahaan. Ya kan? Nah itu. Jadi pendapatan diakui saat dihasilkan, bukan saat kas diterima. Berarti ini saat pendapatan berarti menjual kan? Menjual pendapatan. Menjual pendapatan apa saja yang pendapatan itu? Kayak menjual barang secara tunai, itu masuk kas nggak? Masuk. Kalau kredit? Di luar. Jadi kita misalnya kalau pendapatan itu kan pembelian masuk ya, pembelian masuk, uang masuk ke dalam kas. Tapi kalau di sini bukan saat kas diterima, berarti di kredit. Berarti secara kredit utang biaya ya,
utang biaya suatu perusahaan. Ada lagi? Nggak ada. Prinsip pertemuan. Pertemukan itu adalah biaya dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Berarti pembelian dan pembayaran secara kredit maupun debit. Jadi prinsip konsisten. Prinsip konsisten itu apa? Ya, jadi prinsipnya itu ini, metode akuntansi konsisten terhadap periode yang dipastikan. Gak ada lagi? Nggak ada ya? Sudah, gimana? Sudah mengerti semua apa itu tentang prinsip akuntansi? Ya, silakan. Ya, kelompok 3. Oke, dari presentasi ini semua kita simpulkan bahwa sudah memahami apa itu tentang akuntansi, prinsip akuntansi, dan tujuan akuntansi. Oke, sudah ngelelah, ngantuk kayaknya lagi ya. Jawab, tanya jawab sudah tadi ya kan, kalian sudah menjawab apa itu yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian, yaitu tadi tentang apa itu akuntansi, tujuan dari akuntansi, serta prinsip. Sebenarnya masih ada satu soal lagi, yang nomor 4, ya kan? Di sini ada Rini menyetorkan uang sebesar 15 juta. Ya, nih lagi nih, nanti dari kelompok 1 seperti apa, kelompok 2 seperti apa, kelompok 3 seperti apa. Rini menyetorkan uang sebesar 15 juta sebagai modal awal usaha kafe kopi miliknya. Kopi mini miliknya sesuai asumsi yang berlaku dalam akuntansi disebut harus diberlakukan sebagai modal usaha. Modal awal berarti kan? Nah, modal awal bukan sebagai kekayaan atau aset pemilik. Berdasarkan uraian tersebut, asumsi apa saja yang digunakan Rini dalam transaksi penyetoran tersebut? Jawab. Ya, silakan. Asumsinya dari kelompok 2. Asumsi yang digunakan adalah asumsi dasar akuntansi entitas terpisah yang menyatakan bahwa bisnis terpisah dari pemiliknya dan harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah. Asumsi ini penting dalam akuntansi karena membantu memastikan bahwa laporan keuangan secara akurat mencerminkan posisi keuangan bisnis dan bukan posisi keuangan pribadi pemilik. Nah, di sini diasumsikan dasar akuntansi entitasnya. Persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaannya, ya. Persamaan dasar akuntansi silakan. Jadi untuk dasar pemilik yaitu aset itu sebagai sama dengan rumusnya dari akuntansi aset itu, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan kewajiban plus ditambah modal pemilik. Aset itu yang ada di mana? Misalkan kalau aset itu apa? Rumah, gedung, tanah, ya kan? Apalagi? Perusahaan yang dimiliki oleh pemilik, ya. Perusahaan juga harus memiliki. Kalau kewajiban
Pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Orang lain atau investor, ya kan? Investor, pemasok tadi orang ketiga sebagai ininya. Kalau yang modal pemilik atau ownernya, ya kan? Berarti misalkan ibu punya kafe, tapi ibu juga sebagai pelayan, sebagai pemilik, sebagai pelayan dan pemilik, tapi tidak menyetorkan modal sebagai modal usaha. Berarti bukan kekayaan ibu dong modal itu, ya kan? Karena akan diputar dan akan kecuali ada keuntungan, ya berarti bertambah. Kalau kita nggak ada keuntungan, berarti berkurang. Itu ya. Oke. Kesimpulannya tadi seperti itu untuk tanya jawabnya. Jadi bahwasannya tadi yang nomor 3 adalah Rina ini tidak memiliki aset sebagai pemilik usaha karena modalnya dia menyetorkan sebagai saham, ya hanya sahamnya saja. Oke. Untuk relaksasi lagi, kita coba lagi untuk menyegarkan atau menyemangati sampai detik-detik terakhir kita belajar, ya. Silakan berdiri. Kita fokus lagi. Fokus lagi. Fokus lagi. Masih kayak yang tadi ya, bebek, entok, ayam. Entok ke depan. Ada yang salah, masih didorong temennya, gitu kan? Ayam. Hah? Salah. Berarti sudah tidak fokus. Bebek. Entok. Bebek. Ayam. Entok bebek. Depan belakang, nggak ada yang belakang. Nggak ada yang belakang, berarti ya masih udah mulai fokusnya sudah menipis ya, karena energi juga semuanya. Jadi sekali lagi, ayam entok. Masih ada yang dorong-dorongan. Bebek ayam. Entok-entok. Ayam-ayam. Entok ayam. Udah mulai konsennya buyar. Nggak ada yang mundur soalnya, udah maju semua, ya kan? Satu lagi, sekali lagi. Udah siap? Siap. Entok ayam. Entok-entok. Bebek-bebek. Bebek ayam. Iris. Ternyata masih fokus. Oke. Dah, dari semua ini, dari semua kegiatan sebelum kita ke materi selanjutnya tentang persamaan dasarnya, ya ini persamaan dasar yang asetnya. Belum kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansinya, ya. Ini kita lanjutkan minggu depan. Sekarang kalian akan merefleksi apakah kalian menyenangi. Itu ada di Padletnya seperti ini. Nah, ibu akan handphone dibawa? Handphone dibawa. Ibu akan menyetorkan barcode ke kalian dan kalian harus menjawabnya melalui barcode ini. Ada? Yang bawah? Ada? Nih, oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Iya. Yang bawah saja. Di Google. Di Google Lens boleh. Sudah? Ada 5 pertanyaan. Bagaimana menurut yang terakhir itu emoji ya. Kamu pilih misalnya kamu menyenangi, pilihnya wajah yang bagaimana? Senang, sedih, gembira.
Senang, sedih. Kalau nggak senang, sedih. Terus gembira tidak? Hah? Nggak bisa? Lagi? Boleh? Silakan. Lempar ke temennya barcode-nya. Ini Bu. Ya. Barcode-nya itu. Barcode-nya sudah belum? Nggak bisa? Bisa sih? Kalau nggak ada ini ya, spidol, Ibu nggak bawa spidol. Kalau melalui link, kalian menuliskan di Google-nya adalah kalau pakai ini bisa nggak? Pakai link HTTP Padlet. Belum ya. Boleh Kak, barcode yang ini juga boleh. HTTP Padlet. Udah? Silahkan diisi. Ini diisi. Nah, menurut kamu silahkan. Itu ada 5. Boleh. Boleh 2, boleh 3. Kalau bisa ya 2 nggak apa-apa. Kalau yang ke terakhir itu yang emoji. Kok emoji? Ya mungkin emosinya. Kalau senang seperti apa, sedih seperti apa, kenapa? Hah? Komen. Di komen. Ibu lihat. Oke. Oke, nih sudah. Boleh pakai satu HP buat jawab semua, boleh. Ini refleksi kalian ya, dari kalian. Nih, ini jawaban kalian dari kelompok 1. Cela, ini yang ini belum nih. Yang mana? Oh, udah, kelompok 2 saja. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 belum? Baru ada 1 di pertanyaan yang ini. Materi apa yang saya mau kamu pelajari? Yang ini kelompok 2
yang terakhir ini kelompok berapa? Kelompok 2. Emojinya apa? Ada nggak? Di situ ada emoji. Emoji yang biasa kamu kalau emoji orang ini apa gimana? Fotonya. Nih misalkan bentar. Ya, boleh deh, nggak apa-apa, senang ini. Harusnya ada emoji kayak kamu pakai chat itu kan ya, pakai emojinya itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini sudah mewakili. Oke? Udah? Kita bahas untuk refleksinya. Oke? Sudah? Ini udah semua? Sudah? Oh belum? Oh, yang ini kelompok baru kelompok 2, kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oh, Cik Gentle. Kelompok 3 yang belum? Ini kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Sesenang apakah gitu. Oke, sudah ini satu lagi? Belum? Ada emotnya. Oke, boleh, ada emotnya boleh, ada ini boleh. Hah? Mana? Oh ini. Oke, sangat senang. Oke, kita bahas kan. Untuk refleksinya, yang pertama, materi apa yang sudah kamu pelajari dalam pembelajaran hari ini? Kelompok 2, prinsip akuntansi, pengertian akuntansi, dan tujuan akuntansi. Kelompok 1, pengertian akuntansi, prinsip akuntansi, dan tujuan akuntansi. Kelompok 3, pengertian akuntansi, sama ya. Berarti kalian sudah memahami apa itu tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke. Untuk yang kedua, materi yang disampaikan didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami. Sudah terpahami semua? 1, paham. Kedua, paham. 1 sangat paham. Kedua, paham. Ketiga, paham. Berarti memang sudah melekat ya. Sudah materinya tidak ngambang lagi. Yang ketiga, jika belum, bagian mana yang belum dipahami? Di sini alhamdulillah sudah paham semuanya. Oke, terima kasih. Terus kesulitan apa yang kalian alami dalam pembelajaran sekarang? Tidak ada. Berarti memang sudah bisa ya, sudah paham semua. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Senang, happy, terus ceria, bahagia. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kita semua. Semoga pembelajaran hari ini akan bisa dilanjutkan kembali, ya kan? Kalian sudah mengerti apa itu akuntansi, apa itu prinsip, gitu kan? Apa itu pihak-pihak yang mengenal akuntansi, ya? Bagaimana selanjutnya? Oke. Dari materi setelah ini, terus kita nanti akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu pada esok hari atau pada saat pertemuan selanjutnya, ya kan? Yaitu tentang persamaan akuntansi yang tadi, aset atau apa tadi? Aset, kewajiban, loyalitas. Bukannya ini. Aktiva, pasiva, aktiva, kewajiban dan modal. Nanti kita minggu depan kita bahas seperti itu, ya. Untuk sekarang bagaimana? Sudah puas untuk ininya, materinya? Apa ada pertanyaan lagi? Kayaknya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang belum terjawab? Oh, kelompok mana? 1. Apa itu? Siapa menambah informasi tentang
Siapa penemu informasi tentang akuntansi? Penemunya banyak kan, tadi ada 2 penemunya informasi. Ada menurut AAAA atau menurut AIPA. Ini AICIPA ya, menurut ini ada 2. Ada? Yang mana? Oke. Ya, sebelum kita pulang, sebelum ini kita seharusnya berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin lagi doanya. Siapa tadi yang memimpin? KM-nya? Dikumpulkan dulu, tugasnya dikumpulkan dulu. Tugas-tugasnya dikumpulkan dulu. Tugasnya dikumpulkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum pulang yel-yel lagi lah kelompoknya biar semangat. Yuk. Yuk, kelompok 1. Yel-yelnya. Kelompok 1. Kelompok 1. Latihan kelompok 1. Ayo 1, 2. Tutup jurnal. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok A, set. Ya, oke, lagi kelompok 3. Kas. Uang kita bertambah banyak. Ya, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan untuk mata pelajaran yang sama, akuntansi dasar. Dan sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan yang memimpin. Bersiap, siap. Belum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Setelah berdoa berarti pelajaran kita untuk saat ini selesai. Kita mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh pulang.